Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah SD Negeri Ambal Kliwonan yang Bapak banggakan ini, terutama untuk kalian yang kelas 4. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap mengikuti protokol kesehatan tentunya. Anak-anak yang hebat, di sini bersama Bapak kita nanti akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan di pelajaran yang pertama ini, kita nanti akan belajar tentang surat Al-Falaq. Namun sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah supaya kita diberi kemudahan dalam belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dan membaca Al-Quran tentunya termasuk ibadah yang berpahala. Selain untuk kita baca, Al-Quran tentunya juga harus kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa membaca Al-Quran juga harus dengan tartil dengan jelas. Tartil maksudnya dengan perlahan-lahan, dengan tetap memperhatikan ilmu tajwid dan harokatnya. Jika sebuah rumah dibangun dengan kebiasaan membaca Al-Quran oleh setiap anggota keluarga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaunginya dengan ketenangan dan keselamatan. Dan sekarang mari kita masuk pada surat Al-Falaq. Rasulullah SAW selalu membaca surat Al-Falaq, terutama ketika dalam perjalanan, supaya bisa terhindar dan selamat dari kejahatan. Al-Falaq itu sendiri artinya adalah waktu subuh. Dan surat Al-Falaq termasuk golongan surat Makkiyah. Kalian sudah tahu surat Makkiyah? Surat Makkiyah maksudnya adalah surat yang diwahyukan atau diturunkan di kota Mekah. Dan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Jadi besok-besok kalau ada pertanyaan lagi surat Makkiyah dan Madaniyah, jangan bingung lagi. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Dan surat Madaniyah adalah surat yang diwahyukan atau diturunkan di kota Madinah. Kita kembali lagi ke surat Al-Falaq. Surat ini terdiri dari 5 ayat dan diturunkan sesudah surat Al-Fil. Di dalam Al-Quran, surat Al-Falaq ini berada di urutan surat ke-113. Di dalam surat Al-Falaq mengandung perintah bahwa umat Islam harus selalu berlindung kepada Allah agar terhindar dari kejahatan. Surat Al-Falaq mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah lah tempat kita berlindung. Nah, sekarang mari anak-anak sekalian kita bersama-sama menyimak dan membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Makna dan kandungan dari surat Al-Falaq. Salah satu kandungan dari surat Al-Falaq adalah perintah
bahwa kita hanya harus berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan. Bentuk-bentuk kejahatan yang diceritakan dalam surat Al-Falaq antara lain kejahatan yang diciptakan dari sesama manusia, kejahatan gelap gulita, kejahatan tukang-tukang sihir, dan kejahatan orang-orang yang dengki. Dan surat Al-Falaq mengajarkan bahwa hanya Allah lah yang patut dimintai pertolongan. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung dan berlindung. Dalam riwayat Baihaqi diceritakan bahwa surat Al-Falaq diturunkan bersama dengan surat An-Nas ketika Rasulullah SAW disihir oleh orang Yahudi bernama Labid bin Al-Aqsam. Labid menyihir Rasulullah SAW dengan 11 simpulan tali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas yang berjumlah 11 ayat. Dan setiap ayat yang dibacakan maka lepaslah satu persatu simpulan tersebut. Rasulullah SAW membaca surat Al-Falaq terutama ketika beliau dalam perjalanan. Rasulullah SAW membaca surat Al-Falaq setelah membaca surat Al-Fatihah ketika beliau melaksanakan sholat. Rasulullah SAW senantiasa membacanya agar selalu terhindar dari mara bahaya. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah tadi pelajaran kita tentang surat Al-Falaq. Sekarang silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tentang surat Al-Falaq ini, dan pertanyaannya adalah sebagai berikut. Nah, sampai di sini pelajaran kita tentang surat Al-Falaq hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam pelajaran berikutnya dan di video-video berikutnya. Jangan lupa tetap belajar, tetap berdoa, dan tetap beribadah dari rumah saja. Dari Bapak, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.